Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 1A. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Awal mula perkembangan bahasa Indonesia itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, itu bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Semenjak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Hooghuizen, Suwandi, Melindo, dan bahkan keejaan yang disempurnakan. Itu merupakan contoh bagaimana bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Bahasa Indonesia pertama kali dan yang banyak dikenal oleh masyarakat itu adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di Nusantara pada saat itu. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat dilihat melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda yang masih berada di Indonesia. Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan pesat di Indonesia, bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali diresmikan dan diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih, mencangkup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Para pemuda pada saat itu masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara pada abad ke-7. Pernyataan ini tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuwo yang berada di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi yang ada di Jambi. Berawal dari bahasa Melayu dengan kontak budaya asing, yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, secara harfiah bahasa ini adalah menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan total 700-an bahasa daerah, bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bahasa dan negara serta setiap dari rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680, membuat bahasa Indonesia menjadi kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Kemudian bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan, menjadi identitas, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekat kepada setiap suku bangsa. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Hooghuizen. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza, Prodi KPI Penyiar. Bahkan bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat. Bahkan terus lingua franca atau bahasa penghubung Nusantara pada saat itu. Teks yang bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Semenjak persamaan dengan sudah bahasa Indonesia terus berkembang, apalagi pada saat itu